Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami cintai Ustaz Nasib, enggak ada Ustaz Nasib, Ustaz Ustaz Muntarifin, Bang Udin, pengurus DKM yang lainnya, bapak-bapak semuanya, Pak RT, Pak RW mungkin belum muncul lagi, dan kita semuanya insya Allah. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah, rintik-rintik hujan ya, insya Allah karunia Allah, keberkahan Allah dicurahkan atas kita. Alhamdulillah, banyak daerah yang menanti hujan. Kita rutin hujan itu nikmat, tapi kadang-kadang kita lupa mensyukurinya. Banyak sekali nikmat Allah yang Allah karuniakan pada kita, kemudian malah kita lupa mensyukurinya, nggak sadar. Karena nggak sadar untuk selalu bersyukur, kadang-kadang nikmatnya tidak ditambah sama Allah, apalagi dilipat gandakan. Alhamdulillah malam ini kita bertemu kembali. Dan sebulan yang lalu, masih ingat nggak kita belajar bagaimana memahami surat Al-Jumu'ah ayat 10. Kita ingin bukan hanya ditambah nikmatnya oleh Allah, ya harus pegang ini. Kita ingin bukan hanya ditambah nikmatnya oleh Allah, tapi dilipat gandakan rezekinya oleh Allah. Caranya sederhana. Yang sudah biasa infak sedekah maka diteruskan, yang biasa sholat sunnah diteruskan, yang biasa zakat wakaf diteruskan, tapi ditambah dengan syukur plus SDM, syukur totalitas. Sakit atau sehat syukurnya tetap terus meningkat, rugi atau untung syukurnya terus meningkat, gagal atau berhasil syukurnya terus meningkat. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba, jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah berhasil menghitungnya, karena nikmatnya begitu banyak. Hadirin Bapak-bapak yang dirahmati Allah, syukur yang totalitas ditambah dengan menyambungkan segala sesuatu kepada Allah, mendoakan serta memuliakan, insya Allah tanpa biaya itu semuanya, dan kita bisa mengamalkannya, dan insya Allah berlipat rezekinya, rezeki lahiriah maupun rezeki batiniah. Nah, malam ini kita akan lanjutkan materi berikutnya untuk kita semuanya, agar saya pribadi dan bapak-bapak semua yang hadir semakin cinta pada Allah, semakin dekat pada Allah. Ya, harapannya panggilan malaikat Israel pada kita, ya jangan cepat-cepat lagi. Harapannya gitu ya. Agar apa? Agar kita bisa mempersiapkan. Karena baginda Nabi menyampaikan orang yang paling cerdas di antara kalian adalah orang yang sering atau paling banyak mengingat mati dan sibuk mempersiapkan kematian, mempersiapkan apa yang kita bawa untuk hari akhirat nanti. Mempersiapkan kematian dalam konsep Islam itu bukan hanya sholat saja, ngaji saja, ya kayak seperti ini. Bukan, pekerjaan kita itu mempersiapkan juga. Ya, kerja di pasar, kerja di kantor, seakan-akan nggak nyambung dengan akhirat. Itu karena ilmunya belum nyampe. Kalau ilmunya sudah nyampe, insya Allah apa sabda Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal itu akan dinilai berdasarkan niatnya. Kalau niat kita bekerja untuk mencapai ridha Allah,
Apa ridho Allah itu? Bentuk ridho Allah itu memuliakan keluarga, mencari nafkah untuk keluarga, membelikan peralatan sekolah anak, membiayai sekolah anak di pesantren dan lain sebagainya. Semuanya dinilai ibadah dan akan menjadi pemberat amalan di akhirat nanti. Alhamdulillah. Asal niatnya benar. Innamal a'malu binniyat. Niatnya cari ridha Allah, bukan untuk yang lain. Karena kita bekerja semuanya untuk keluarga dan itu diperintahkan oleh Allah. Jadi semuanya akan dinilai memperberat amal akhirat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, alhamdulillah kemarin tadi malam tadi malam ketemu sama Bang Udin juga di majelis taklim. Kita menyampaikan tentang bagaimana agar kita bisa husnul khotimah dengan cara apa? Caranya dua. Sholat rutin 5 waktu jangan pernah putus dan menghayati makhluk ciptaan Allah alam semesta ini dengan melihat langit gitu ya. Nah, malam ini temanya meskipun tidak jauh berbeda, tapi kita ingin menerapkan ayat Allah. Allah dalam Al-Quran memberitahu tentang ulul albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ini. Siapa yang dimaksud dengan ulul albab? Ulul albab itu orang yang berakal. Jadi ini satu-satunya agama di dunia yang kalau kita masuk ke dalam agama itu kita diajak berpikir hanya Islam. Apa yang lain enggak diajak berpikir? Diajak, tapi banyak doktrinnya. Contoh doktrin ini, Tuhan itu seperti ini. Kalau kamu percaya, sudah. Kalau nggak percaya berarti kamu nggak beriman gitu. Tapi kalau dalam Islam enggak. Tuhan itu kayak gini loh. Kalau Tuhanmu kayak gini, maka seperti ini. Kalau kamu nggak percaya, coba pikirkan. Itu Al-Quran. Coba gunakan akalmu itu Al-Quran. Tuhan itu begini nih. Kalau ada orang yang ngaku Tuhan, maka dia harus mampu begini-begini. Kalau enggak, dia bukan Tuhan. Itu Al-Quran, Pak. Alhamdulillah. Jadi makanya banyak orang masuk Islam. Kenapa? Karena Al-Qurannya itu dahsyat. Al-Quran itu lebih dahsyat daripada keajaiban kayak sulap itu. Bim salabim, tongkat jadi ular, kecuali Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa, salah satu mukjizatnya tongkat jadi ular. Dan banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dalam tanda kutip seperti keajaiban. Tapi sulit lagi ditemui. Ya. Apalagi Khatamul Anbiya sudah selesai, Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad meninggalkan mukjizat yang dahsyat. Taraktu fikum amroini in tamasaktum bihima lan tadillu abadan. Kitaballah wa sunnata rasulih. Ini ada 2 peninggalan Nabi dan itu luar biasa. Pertama Al-Quran, kedua kebiasaan Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran itu mukjizat. Lebih hebat daripada bim salah bim sulap. Kenapa? Karena Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Salah satunya Al-Quran menunjukkan orang yang berakal itu seperti apa. Nah itu. Kenapa kok perlu ada indikator atau tanda-tanda ciri-ciri orang berakal, Pak? Kenapa? Karena kalau orang berakal, bahasa Indonesianya apa, Pak? Apa? Selain bahasa Indonesianya orang berakal itu selain kata-kata berakal itu apa? Waras. Ya kan, Pak? Kalau nggak berakal berarti tidak waras. Kalau nggak waras, nggak wajib sholat. Nggak waras mau wajib sholat. Nah, Allah kasih tanda orang yang waras itu seperti apa? Masya Allah. Nah, nanti kita lihat di Al-Quran ini kita termasuk orang waras atau tidak. Ya. Nah, kata-kata waras yang tadi sama idiom dengan berakal, karena punya akal berarti waras. Itu bahasa Arabnya ulul albab, bahasa Arab versi Al-Quran. Kalau bahasa Arab enggak versi Al-Quran bisa jadi akil. Akil itu orang berakal. Tapi dalam Al-Quran ulul albab. Ulul albab itu adalah orang yang punya pengetahuan yang bagus. Dan ini enggak perlu sekolah sebenarnya. Kalau kita lihat Al-Quran. Jadi untuk berakal seperti versi Al-Quran enggak perlu S1, S2, S3, profesor. Enggak perlu. Karena Al-Quran itu bukan untuk orang pinter saja. Al-Quran itu untuk orang yang berakal.
Makanya misi agama Islam adalah meyakinkan pada orang-orang yang berakal bahwa Allah itu ada dan cuman satu. Nah itu kalau kita belajar di buku-buku di pesantren tuh Pak. Misi Islam itu meyakinkan orang yang berakal, menunjukkan bahwa Allah itu ada, satu, maha kuasa, pencipta alam semesta, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Itu salah satunya. Ada tujuan-tujuan lainnya ada, tapi salah satunya itu. Nah, orang yang berakal, ya disebutkan orang yang berakal. Kalau nggak berakal, susah menerima kebenaran Islam. Nah, sekarang kita lihat gimana teksnya tadi di surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Ya. Siapa orang yang berakal itu? Allah sampaikan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah itu, Masya Allah. Nah ini baru satu penggal ayat udah dasar Pak. Siapa orang berakal itu? Alladzina yadhkurunallah, yang selalu ingat pada Allah. Yadhkuru itu progres. Fiilnya fiil mudhari'. Jadi selalu, bukan ingat dulu ingat sekarang enggak. Selalu yadhkurunallah, selalu mengingat Allah. Kapan mengingat Allahnya? Qiyaman, ketika berdiri. Oh, berarti kita pas duduk ini enggak. Nah, dilanjutkan wa qu'udan, dan ketika duduk. Nah, kita ini duduk ini. Apalagi wa ala junubim, dan ketika berbaring selalu harus ingat Allah. Itu ciri orang berakal, orang waras Pak. Jadi kalau kita pas duduk kok lupa Allah, ingat berarti kita sedang tidak waras gitu. Masya Allah ya, gampang kok ya. Jadi ciri-ciri berakal atau waras itu begitu, selalu mengingat Allah. Persis seperti surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang sebulan yang lalu kita sampaikan. Orang yang akan diberi rezeki sama Allah, dilipat gandakan oleh Allah, adalah orang yang ketika bekerja itu bersamaan dengan yadhkurunallah. Ya, wadhkurullaha katsiran kalau teksnya surat Al-Jumu'ah ayat 10 itu. Mengingat Allah yang banyak. Yang banyak itu apa? Enggak terhitung. Kapan? Dijelaskan waktunya. Ketika kita berdiri, ketika kita duduk, dan ketika kita berbaring. Oh, Masya Allah. Ada tambahannya. Siapa orang berakal itu selain mengingat Allah dalam 3 kondisi tadi, ya, adalah apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan dia memikirkan penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau ada orang yang bisa memikirkan penciptaan langit dan bumi, maksudnya melihat fenomena alam semesta, melihat bagaimana bumi ini, maka dia termasuk orang yang berakal. Oh, Masya Allah. Nah, cukup di situ aja, kita gali ini ayatnya nih. Zikir tadi sudah, caranya gampang Pak ya. Caranya agar kita berdiri, duduk, dan berbaring itu selalu berzikir. Caranya gimana? Menyambungkan kepada Allah. Mungkin tangan kita nggak pegang tasbih, tapi hati kita berzikir terus pada Allah. Karena ada video itu, entah siapa gitu kan, gambarnya orang pakai jubah, duduk gitu. Di syuting sininya dadanya duk gitu kan, pakai jas duk ada sorban gitu kan. Tulisannya apa? Meskipun beliau diam, hatinya berzikir. Itu dadanya itu duk itu kan napas itu. Zikir kelihatan enggak Pak? Enggak. Nah, kadang-kadang kita itu berislam itu apa? Karena kelemahan kita mendalami Al-Quran, akhirnya gampang percaya. Mohon maaf, dalam tanda kutip, dibohongi. Siapa yang paling mulia Pak? Apakah keturunan Nabi? Apakah siapa? Enggak. Yang paling mulia siapa? Allah sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa kepada Allah. Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Taunya dari mana? Adem Pak. Kalau kita dekat dengan dia itu adem, selalu ingat Allah. Itu takwa itu. Tapi kalau nggak sholat, nggak takwa. Harus sholat ya. Tapi kalau kata-katanya menunjukkan kesombongan, pedes, aduh kayaknya belum deh. Belum yang paling takwa. Beliau takwa, tapi ada lagi yang lebih bertakwa. Dalam Haji Wada, baginda Nabi mengatakan deklarasi di ratusan ribu orang Islam, tidak ada beda antara Arab dan bukan Arab. Yang membedakan hanya ketakwaannya. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Masya Allah ya.
Nah, kita lanjutkan. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Nah ini, yang memikirkan langit ciptaan Allah. Kita disuruh mikir, Pak. Nah, ini malam ini saya ajak latihan sedikit mikir ya tentang langit. Nah, ini kebetulan mendung ya. Jadi nggak kelihatan bintangnya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, kita ini tinggalnya di mana, Pak? Bumi ya. Bumi. Ardun kalau dalam bahasa Arab, bumi. Bumi kita ini bentuknya bukan datar, ada gunungnya, ada lautnya, macam-macam, benjol-benjol. Tapi kalau ada yang bilang bumi ini datar, tidak berdasarkan Al-Quran. Secara umum bumi itu bentuknya secara garis besar seperti telur burung onta. Itu bentuk bumi dan tidak pakai tiang, loh. Tapi enggak gondal-gandul kalau bahasa Jawa ya. Jadi enggak goyang-goyang meskipun tidak pakai tiang. Bumi kita ini nggak pakai tiang. Kapan taunya? Ketika orang sudah mulai bisa naik ke antariksa, naik keluar dari orbit bumi, dia pakai pesawat, dia tahu ternyata bumi itu yang ditinggalkan tambah jauh ke atas, bentuknya kayak gitu. Dari jauh kayak gundu, ada warna birunya laut, ada hitam-hitamnya coklat gunung, dan ada yang agak putih abu-abu padang pasir, macam-macam lah. Nah, itu fakta, itu bukan animasi, itu memang rekaman astronot, foto dari alat yang canggih, kamera yang canggih. Nah sekarang kan modelnya bisa dibuat-buat pro video, Pak. Nah kalau itu enggak, memang asli begitu bumi kita itu. Nah sekarang bumi kita ini enggak ada tiangnya, Pak, dan bumi kita itu muter, berotasi. Nah makanya kita disuruh yadhkuru wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kita disuruh mikir keberadaan langit dan bumi. Itu perintah Allah. Makanya kalau kita tidak pernah mikirin langit dan bumi, kita belum masuk ke ayat itu, belum ngamalin ayat itu, Pak. Surat Al-Imran ayat 191. Jadi kita harus mikirin meskipun cuma sekarang ya, ataupun nanti kapan-kapan. Kalau nggak nyambung, mikir secara garis besar aja. Langit luar biasa. Jadi sebenarnya aslinya, Pak, tidak ada atas, tidak ada bawah. Tidak ada kanan, tidak ada kiri, tidak arah timur atau barat, tidak ada. Ada ketika kita menginjak di bumi, berada di tengah-tengah bumi ini. Baru kita menentukan arah timur dan barat. Tetapi ketika orang naik ke atas, keluar dari orbit bumi, tidak ada lagi atas dan bawah. Masya Allah. Itu bumi kita yang asli, Pak. Ini bumi kita yang asli. Nah, bumi itu kalau kita lihat terus ke atas, para astronot dengan berbagai macam alat teknologi yang canggih, yang tahun 1963 sudah mulai muter-muter bumi, ngelilingi bumi, lihat kondisi bumi, dan 1969 sudah naik ke bulan, dan kemudian setelah itu 1990 sudah mulai ada namanya teleskop Hubble ya, yang ditaruh di luar angkasa untuk melihat, memfoto berbagai macam fenomena jagat raya, maka menunjukkan hal yang luar biasa dahsyat. Itulah langit. No, ini Masya Allah, Pak. Bumi kita ini berputar. Sambil berputar, dia mengelilingi matahari. Mengelilingi matahari. Dan matahari itu lebih besar diameternya 109 kali lebih besar daripada diameter bumi. Masa itu berat yang tidak terpengaruh dengan gravitasi. Gravitasi itu gaya tarik. Ya, gaya tarik. Jadi masanya bumi masanya matahari 330.000 kali lebih besar daripada bumi, Pak. Jadi planet-planet kan ada Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itu kalau planet-planet itu dimasukkan ke matahari, semuanya masuk masih lega. Matahari isinya apa, Pak? Api. Matahari itu isinya api. Jadi kalau mau buat neraka gampang sekali tuh, matahari itu udah panasnya luar biasa. Nah, Masya Allah. Dan kita ini urutannya ketiga, Merkurius, Venus, baru bumi. Ya. Nah setelah itu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ya, coba perhatikan. Ini, Pak, ini alam semesta. Dan nyambung dengan surat Al-Hajj ayat 47 ya. Firman Allah, ya, wa inna yauman
inda rabbika ka alfi sannatin mimma ta'uddun. Wa inna yauman, dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, maksudnya di akhirat, ya, ka alfi sanatin, hitungannya sama dengan 1000 tahun mimma ta'uddun, dalam perhitungan manusia di bumi. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di bumi. Itu hitung-hitungan itu dari 1400 tahun yang lalu di Al-Quran, Pak. Karena Nabi Muhammad kurang lebih kan dakwah setelah Nabi wafat itu sampai sekarang 1400 kurang dikit lah. Itu udah mulai dihitung, udah dikasih tahu sama Allah dalam Al-Quran. Nah, masalahnya gini, ada nggak akhirat? Meskipun hitungan itu kalau nggak ada kan kita rugi. Ya kalau ada kita untung, kalau nggak ada kan rugi. Nah, itu dulu orang mikir gitu. Sekarang nggak bisa lagi mikir gitu. Kenapa? Karena alat tadi, karena teleskop tadi, karena astronot ya, ahli astronomi yang punya alat yang canggih, sampai mereka itu kirim alat canggih untuk meneliti di planet-planet yang ada itu. Diteliti itu, masuklah perhitungan Neptunus yang paling belakang, ya, Saturnus, Uranus, Neptunus, ya. Di Saturnus, ya, perhatikan Pak, di Saturnus, satu hari di Saturnus, ya, itu sama dengan 29 tahun di bumi. Satu hari di Saturnus, ya. Di Uranus sama dengan 84 tahun di bumi. Di yang paling ujung Saturnus, Uranus, Neptunus. Di Neptunus, satu hari di Neptunus 165 tahun di bumi, Pak. Itu hitungan sekarang itu, bukan dulu 1400-an, bukan, itu hitungan sekarang. Yang hitung para ahli dengan alat yang canggih. Gimana cara ngitungnya? Nggak nyambung kita, bukan jago matematik. Nanti dikasih tahu, saya juga nggak bisa, Bapak juga nggak bisa sama. Tapi itu udah dibenarkan oleh para ahli, hitungannya itu begitu. Loh, bayangkan di antara planet aja berbeda jarak ratusan ribu kilometer itu perhitungan harinya beda, Pak. Jadi tidak ada satupun orang di bumi sekarang ini yang bisa tinggal satu hari di Neptunus. Nggak bisa, di sana satu harinya itu 165 tahun. Itu satu harinya tuh. Nah, coba perhatikan. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu dilewatkan sampai lapis langit ke-7, Pak. Kita bisa bayangkan, berarti Al-Ars itu di luar lapis ke-7, dan itu bisa jadi betul hitungannya tadi masuk alam akhirat. Alam akhirat itu apa? Alam di mana manusia kalau mau menuju ke sana harus pisah dulu dengan fisik kita ini. Ruh kita ini harus pisah. Kenapa kalau nggak pisah? Loh, astronot aja baru nanya harus pakai oksigen, Pak. Harus pakai pesawat. Kalau enggak, ya nggak bisa, mati dia di sana, racun semua, nggak ada oksigen. Nah, agar manusia ini bisa melewati berbagai macam ganasnya alam tadi sampai menuju alam berikutnya, maka Allah kirimkan malaikat Israel untuk memisahkan ruh kita dari jasad kita. Udah siap belum didatangin malaikat Israel? Loh, kan nanti jadi alam berikutnya gitu. Masya Allah. Itu. Nah, kalau badan ini udah ditinggal di bumi, ruhnya melesat, Masya Allah, masuk ke alam kubur, dan seterusnya dan terusnya. Nah, ini dahsyat sekali, Pak. Makanya Allah sampaikan tadi di surat Al-Hajj ayat 47, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat di sisi Allah, kalau kita bisa maknai, di luar lapis ke-7, di alam berikutnya, itu perhitungannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, sekarang kita buat detikan deh. Berarti 1 detik di akhirat itu sama dengan 4 hari di bumi, Pak. Ya, ini hitung-hitungan ini. Kan tadi namanya yadkurunallah, gimana? Yufakir, ya, memikirkan langit dan bumi. Ya, 1 detik di akhirat, 4 hari di bumi. 1 menit di akhirat. Nah, ini 1 menit. 255 hari di bumi. 1 menit. Nah, terus bagaimana dengan 1 jam di akhirat? 1 jam di akhirat itu sama dengan 41,6
tahun di bumi. 1 jam. Kalau usia manusia 60 sampai 70 tahun, maka hanya 1,5 jam atau 1,5 jam saja hidup kita di bumi ini dibandingkan hidup di akhirat. Makanya benar Nabi mengatakan, orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak ingat mati dan sibuk mempersiapkan untuk akhirat nanti. Nggak cerdas gimana? Masa kita mau pertaruhkan 1,5 jam hanya untuk kenikmatan 1,5 jam? Naudzubillah. Makanya Pak, nggak usah khawatir. Kita udah kerja keras, tapi qadarullah belum kaya seperti mereka. Nggak usah khawatir. Kenapa? Baginda Nabi Muhammad menyatakan, kenapa? Yadkhulu al-fuqara'u al-muslimina al-jannata. Ya. Qabla al-aghniya. Ya. Kenapa? Binisfi mi'ati. Ya. Binisfi yaumin mi'ati alfin. Jadi begini, orang-orang fakir, orang-orang miskin yang dia beriman akan masuk surga lebih dulu daripada orang kaya dengan kecepatan lebih dulunya itu setengah hari, Pak. Setengah hari itu nilainya apa? Baginda Nabi menyebutkan 500 tahun. Jadi orang-orang miskin, orang fakir yang ditakdirkan oleh Allah di dunia ini dengan kekurangan, tapi dia beriman, beribadah, taat pada Allah, masuk surganya lebih cepat 500 tahun daripada orang kaya yang beriman. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang siapa yang mau miskin, Pak? Nggak ada kan? Di bumi ini nggak ada yang mau miskin. Kita ngamalin ayatnya pengen dilipat gandakan rezekinya. Nggak ada. Tapi kita nggak bisa nolak. Itu udah takdir Allah. Allah yang meluaskan, Allah yang menyempitkan. Maka jangan sampai kita jadi orang Islam silau dengan orang kaya, silau dengan orang pinter, silau dengan pejabat, silau dengan pemimpin. Enggak, kita silonya hanya pada Allah, pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan minder, jangan putus asa, jangan takut. Allah yang lebih dahsyat daripada yang lainnya. Masya Allah. Ini memikirkan langit dan bumi, Pak. Kalau itu kita praktekkan, Pak, malam-malam lihat bintang, ya, itu bisa getar, Pak. Kita bisa gemetar. Jangan lihat bintang terus, lihat bintang sekali, pikirkan tadi. Apa yang dipikirkan? Nah, coba kita ini salah satu bintang yang di atas yang kecil yang kita lihat kelap-kelip itu, Pak, itu sama besarnya dengan matahari kita tuh. Yang dari pagi muncul dari timur, tenggelam di barat. Nah, tapi ada planet itu yang mataharinya muncul dari barat ke timur, salah satu planet, karena dia muternya beda rotasinya dengan bumi. Nah, di bumi juga suatu saat mataharinya akan muncul dari barat. Ya berarti udah mau kiamat. Gitu. Naudzubillah, jangan sampai kita ketahuan nanti ya, atau mengetahui itu. Insya Allah, Allah takdirkan kita nggak sampai kiamat. Masa kita ratusan tahun mau hidup, Pak? Enggak kan? Ya paling 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, Pak ya. Ya atau 15 tahun lagi, atau 25 tahun lagi. Allah akan cabut kita, Pak. Semoga kita nanti ketemu di akhirat. Ya, di Raudhatul Jannah, di taman surga, di surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, bintang yang kecil itu, Pak, yang namanya gubuk penceng, bintang pari, bintang kejora, bintang macam-macam itu nilainya sama dengan matahari gedenya itu. Bahkan ada yang lebih besar daripada matahari. Padahal matahari kita yang kelihatannya kecil itu, yang mungkin sepiring lah kalau pagi kita lihat itu bumi kita sama planet-planet yang banyak tadi dimasukin itu masih lega. Oh, Masya Allah. Dan kecil bintang itu begitu sama dengan matahari, dia punya planet-planet juga. Tapi manusia belum tahu planetnya apa saja, saking banyaknya, Pak. Itu satu bintang. Sedangkan di langit kita lihat kalau malam miliaran bintang, Pak. Itu semua satu bintang kecil kelihatannya itu punya planet-planet kayak bumi, Merkurius, Jupiter, Saturnus itu. Dan tahun 1969 seorang antariksawan, astronom, ahli astronomi Amerika namanya Edwin Hubble, dia meneliti
dipotret Pak, diteliti, cuman satu keping Pak di atas tuh, satu tangan gini lah, diambil pakai video alat teleskop ya yang canggih, dipotret, isinya apa tuh? Padahal langit kan banyak tuh, ini dia cuman ambil setangan aja, sekotak gitu, diambil. Allahu Akbar. Ternyata isinya Pak, isinya yang satu kotak itu miliaran galaksi, yang tertulis 200 miliar galaksi Pak. Apa itu galaksi? Makanan apa itu Pak? Nah gini, kita ini matahari dengan bumi, Venus, Jupiter itu namanya tata surya. Satu tata surya. Di kanan kiri kita ada lagi tata surya yang lain Pak. Itu bintang-bintang kecil itu punya tata surya semua. Ratusan miliar tata surya berkumpul, itu namanya satu galaksi. Cuman satu Pak, itu ratusan miliar tata surya kayak kita. Lah sedangkan yang dipotret, diteliti tadi, setapak tangan itu 200 miliar galaksi itu Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengerikan Pak. Kalau kita sombong itu, lihat itu, ngeri Pak. Apa yang kita sombongkan? Gak ada apa-apanya kita. Makanya sering-sering kita melihat langit, bayangkan gitu. Kalau nggak hafal tadi yang saya sebutkan tata surya, planet, galaksi, nggak usah, nggak apa-apa. Yang penting apa? Allahu Akbar. Allah yang menciptakan semua itu. Itu baru langit pertama, belum kedua, belum ketiga, sampai ketujuh. La haula wala quwata illa billah. Edwin Hubble mengatakan ada kecenderungan berdasarkan penelitian mereka, beliau itu, maka beliau menyimpulkan bahwa galaksi-galaksi yang diteliti dengan sinar-sinar cahaya mataharinya tadi, matahari yang banyak bintang-bintang itu matahari semua, itu mereka cenderung meluas, menjauh dari penelitiannya. Apa artinya? Bumi ini selalu meluas. Persis di dalam Al-Quran disampaikan Allah bahwa Allah menciptakan alam semesta ini meluas dan meluaskannya, diluaskan. Al-Quran mukjizat 1400 tahun yang ada sekarang dibuktikan, terus dibuktikan dalam kemajuan teknologi. Semoga kita semakin yakin, semakin cinta pada Allah, semakin takut kalau mau nggak sholat itu semakin ingat. Masya Allah, luar biasa. Ingat bahwa kita pasti akan dijemput oleh malaikat Israel. Insya Allah semoga ini bermanfaat untuk mengingatkan saya pribadi dan kita semuanya. Niatkan segala sesuatu yang kita amalkan, kita lakukan di dunia ini untuk memperberat timbangan di akhirat. Jangan kita gadekan 1,5 jam hanya untuk kesenangan semata, padahal hidup yang lebih lama di akhirat sesuai dengan petunjuk dari Al-Quranul Karim tadi. Jazakumullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.